Dia bisa menghancurkan hubungan keluarga kita, Kak. Aku juga kesel sama dia. Aku nggak bisa biarin Mirsa seneng di atas penderitaan aku. Peran Ranti sangat menderita, sengsara, dan yang pasti sudah tidak bisa mendapatkan Reza yang sangat dia cintai. Itu artinya Ranti sudah kalah walaupun sebelumnya tidak masuk penjara karena bantuan Sarah yang melindunginya. Tidak sampai di situ saja, bahkan Ranti sudah dipecat dari keluarga Reza sebagai adik ipar, sekaligus dipecat dari pekerjaan yang disertai dengan perampasan fasilitas dari kantor. Termasuk salah satunya adalah mobil yang biasa dipakai dan semua kartu akses keuangan perusahaan diambil paksa Reza, hingga hidup Ranti makin menjadi miskin alias kere dan tidak punya apa-apa lagi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Ranti tidak akan bisa hidup bahagia selama dirinya tidak punya pekerjaan atau fasilitas yang dibutuhkan, sehingga rasa sakit hati yang dirasakan akan tetap dialami terhadap Mirsa yang masih dianggap musuh bebuyutan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Ranti masih terus berusaha mengganggu hidup Mirsa dengan dalih balas dendam, walaupun pada kenyataannya akan tetap gagal dan sia-sia hingga kalah ketika Mirsa mendapatkan bantuan dan perlindungan Reza. Like dan subscribe untuk mengikuti pembahasan alur cerita selanjutnya. Episode selanjutnya, Reza terkesan terpaksa melepas Ranti dari tuntutan hukum. Hal itu karena Sarah terus membantu dan melindungi hingga memberikan ancaman kepada Reza sebagai saudara sendiri, sehingga yang awalnya Reza mau menyeret Ranti ke penjara, pada akhirnya hanya memberikan hukuman berupa pengusiran dari rumah sekaligus dari perusahaan dengan cara dipecat secara tak hormat. Itu artinya Reza sudah tidak mau menganggap Ranti sebagai adik ipar atau bagian dari keluarga lagi. Sudah tidak ada kata maaf dari Reza untuk Ranti, sehingga hidup Ranti akan terkatung-katung menderita. Tujuan utama Ranti sebenarnya hanya memiliki Reza untuk dijadikan suami, namun pada akhirnya harapan itu pupus dan kandas dengan seiringnya waktu di saat kejahatan yang dilakukan terhadap Mirsa selalu gagal. Sehingga apa yang dialami akan berdampak sama karir atau pekerjaan yang ikut berantakan hingga dipecat. Episode selanjutnya, Ranti akan membereskan semua barang miliknya yang masih tersisa di perusahaan Reza untuk dibawa pulang. Setelah sebelumnya diusir dari rumah Reza, maka selanjutnya Ranti akan juga diusir dari perusahaan ketika mencoba untuk masuk kerja. Ranti sangat membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup di Jakarta, sehingga dirinya masih tidak tahu malu dan berusaha menemui Reza di kantor untuk tetap kerja sambil memohon-mohon. Namun sayangnya usaha Ranti gagal dan sia-sia, bahkan sebaliknya mempermalukan diri sendiri ketika di kantor. Hal itu karena Reza sudah sangat geram dan tidak akan pernah bisa memaafkan kesalahan fatal Ranti sebelumnya. Jadi wajar jika pada akhirnya nanti Ranti akan pergi dari kantor Reza dengan keadaan jalan kaki tanpa fasilitas yang menyertai karena sudah diambil alih oleh Reza. Selama ini kemewahan dan fasilitas yang dimiliki Ranti hanya fasilitas kantor yang tidak punya hak untuk dia miliki secara pribadi. Akan tetapi semua fasilitas kantor yang dimiliki justru digunakan dan dimanfaatkan Ranti untuk berbuat jahat kepada Mirsa. Jadi wajar jika Reza akan mengambil semua yang digunakan Ranti tanpa tersisa. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Ranti akan mulai menderita karena kemana-mana harus jalan kaki. Bahkan ketika Ranti dipecat, dirinya tidak mendapatkan uang pesangon sepeser pun dari Reza. Beda dengan Mirsa yang sebelumnya dapat uang pesangon pasca resign dari kantor. Jadi pada intinya karma sudah mulai dirasakan Ranti yang awalnya berbuat jahat hingga membuat Mirsa terpaksa keluar kantor. Namun pada endingnya Ranti terkena dampak atas kejahatannya sendiri hingga endingnya dipecat secara tak hormat. Dan yang lebih tragis, cara Reza memecat Ranti terkesan dipermalukan, direndahkan, dan terhina sehina-hinanya, ya kan?
Adegan lain di saat Ranti sudah menderita dan sengsara dalam hidup. Di saat itu pula Mirsa dan Reza akan kelihatan bahagia dalam keseharian mereka, terutama di adegan kali ini ketika Reza sedang makan bersama Kenzo dan juga Aurel. Dari situ Aurel nampak meminta bapaknya untuk video call sama tante cantik. Sebaliknya Mirsa masih di rumah sedang menyiapkan catering bersama Pok Siti dan juga Desi. Hingga pada akhirnya kebahagiaan mereka semua terpancar jelas ketika sedang bicara lewat video call. Senyuman menyertai hingga suasana menjadi menyenangkan. Itu artinya mereka semua akan tetap bisa bersatu di kemudian hari untuk bisa hidup bahagia. Entah kapan belum bisa dipastikan, namun yang jelas Mirsa dan Reza harus melewati konflik panjang, perjuangan berat untuk menyelesaikan masalah dengan happy ending, terutama melawan Ranti yang masih terus berbuat jahat dan tidak mau bertobat. Sebaliknya Sarah juga akan makin membenci dan menaruh dendam ketika tahu kalau Mirsa mantan istri pertama Radit. Jadi pada akhirnya nanti konflik akan masuk ke babak baru tentang asmara Mirsa dan Reza yang melibatkan Sarah dan Radit di dalam konflik berikutnya. Sebaliknya Ranti akan memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menjadi antagonis yang melakukan adu domba. Jadi peran Ranti ini akan selalu gagal dan kalah ketika melakukan kejahatan. Awalnya rencana yang dijalankan memang bisa membuatnya tersenyum licik dan optimis, namun pada endingnya nanti pasti akan kejang lagi karena gagal. Episode selanjutnya Ranti masih tetap mendapatkan dukungan dan bantuan Sarah walaupun sudah diusir dari rumah Reza, sehingga Sarah akan menghampiri dan mendatangi Ranti ke apartemen tempat tinggal sementara. Sarah mencoba menguatkan Ranti untuk tetap tegar, akan tetapi Sarah kesulitan menenangkan karena Ranti nampak menangis histeris dan menderita. Nah, di balik pertemuan antara Sarah dan Ranti ternyata berdialog mereka masih nampak membenci Mirsa. Bahkan antara Sarah dan Ranti sama-sama merasakan kesal sama Mirsa yang dianggap pengganggu dan penghalang. Ranti makin membenci karena menganggap Mirsa itu penghalang buat dirinya mendapatkan hati Reza jadi suami. Sebaliknya Sarah makin benci Mirsa karena dianggap sebagai penghalang kebahagiaan bersama Radit dan Kenzo di masa lalu saat di Padang. Jadi pada intinya Sarah dan Ranti ini akan tetap menjadi peran duo serigala jahat yang menjadi peran antagonisnya. Namun mereka berdua sudah ditetapkan tidak akan bisa menang melawan Reza atau Mirsa. Bahkan sebaliknya berkat kejahatan mereka berdua, justru kisah asmara Mirsa dan Reza akan terjalin dan terjadi. Bisa disimpulkan adegan hari ini setelah Ranti diusir paksa dari rumah Reza, maka selanjutnya akan diusir dari kantor pula, sehingga Ranti akan membawa barang-barang di dalam kardus sendirian dalam keadaan jalan kaki. Karena kemungkinan tidak mendapatkan uang pesangon sepeser pun dari Reza, maka Ranti pun tidak akan bisa naik angkot untuk mengantarkan dirinya ke tempat tujuan. Jadi penderitaan Ranti akan sempurna di kisah cerita hari ini. Sebaliknya Reza dan Mirsa akan tersenyum bahagia di atas penderitaan Ranti. Tidak hanya Mirsa dan Reza saja, bahkan bisa jadi pemirsa atau bunda-bunda di rumah yang menyaksikan adegan dan ceritanya akan ikut tersenyum dan tertawa di atas penderitaan yang dialami peran Ranti. Lalu apa yang terjadi dan apakah ini semua akhir dari kisah kejahatan Ranti yang menjadi sengkuni di alur cerita selanjutnya? Tentu belum, karena Ranti masih percaya diri untuk bangkit walaupun sudah mustahil mendapatkan kepercayaan dari Reza lagi untuk dimiliki jadi suami. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan cerita Wanita Istimewa. Terima kasih.